Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syifrdianisa dengan nomor NPM 2110631110159 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Um, Dibuatnya video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS hadis tarbawi. Langsung saja, kepemimpinan perempuan dalam hadis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepemimpinan itu apa. Jadi kepemimpinan itu berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti keadaan memimpin. Kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin, yang berarti yang pertama memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun, menunjukkan jalan dan sebagainya. Yang kedua mengetuai atau mengepalai. Yang ketiga memandu. Yang keempat memenangkan paling banyak, dan yang kelima melatih, mendidik, mengajar. Kemudian mendapat awalan menjadi pemimpin, yang berarti orang yang memimpin, orang yang ditunjuk untuk memimpin, atau buku petunjuk, dan selanjutnya mendapat awalan dan akhiran ke an menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti perihal memimpin kegiatan memimpin. Ya, di sini ada hadis kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Haytham, haddatsana Auf anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allah nafa'ani nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'hum qala lamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qalalan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Yang artinya, kami telah diceritakan oleh Utsman bin Al-Haisam, kami diceritakan dari Auf, dari Al-Hasan, dari Abi Bakar berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah SAW pada waktu perang Jamal, yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata, ketika Rasulullah SAW disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh putri Kisra, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Berikutnya, syarah dan ragam pandangan ulama. Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat bahwa perempuan ini tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang menurut syara. Perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Berikutnya, ulama yang melarang. Yang pertama, menurut Al-Katabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Yang kedua, ada menurut Al-Razi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan atau al-ilm, dan kemampuan fisiknya atau al-qudrah. Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Dan untuk pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Yang ketiga, menurut Al-Tabatabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir atau kuah al-ta'qul, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. Adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaannya.
yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Yang pertama ada pendapat dari Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Selain itu ada Al-Tabari menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi Al-Tabari ini dengan konteks hadis dilihat dari segi hadis bahwa ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya. Sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan. Peristiwa ini, lanjut Al-Tabari, membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekedar pemberitaan, bukan ketentuan hukum. Dan hadis tersebut tidak berlaku umum karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Ketika itu, Kaisar Persia meninggal dunia. Para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspon oleh Nabi SAW karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negaranya. Jadi nilai pendidikan yang dapat kita ambil, Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara. Yang penting dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Tapi dengan catatan, jika tidak ada laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut, oleh karena itu hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.